Oke anak-anakku, itu tadi materi tentang makna sila-sila yang ada di Pancasila dan juga kita bisa meneladani sikap-sikap para pendiri bangsa dengan makna-makna sila yang ada di Pancasila. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anakku terkait dengan materi tadi? Oke, Nak Nita, boleh ditanya, boleh menyampaikan apa pertanyaannya? Ibu, apa sih arti dari sila kedua Pancasila? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Nak Nita. Pintar sekali. Nah, apa sih Ibu makna dari sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila bunyinya apa anak-anakku? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar sekali. Nah, arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu misalnya gini, Ibu contohkan. Misalnya kalau kalian dalam suatu kelompok, ada Nak Nita, ada Nak Yuda, sama ada Nak Sarah. Ketiganya memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi dalam satu kelompok tersebut harus menghasilkan satu ide yang sama. Nah, di situ bagaimana cara kelompok tersebut itu menggabungkan antara pendapat Nak Nita, pendapat Nak Sarah, dan pendapat Nak Yuda. Itulah yang bisa kita sebut dengan menghargai pendapat seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi antara tiga pendapat itu bisa kita gabungkan anak-anakku ya. Jadi pendapatnya Nak Sarah, pendapatnya Nak Nita, dan pendapatnya Nak Yuda, sehingga menghasilkan satu ide yang sama. Itulah contoh dari sila kedua Pancasila. Bisa dipahami Nak Nita? Bisa, Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, boleh tanya lagi. Ibu, kenapa sih sila-sila Pancasila itu saling berkaitan? Oke, pintar sekali. Good job ya, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa sih sila-sila yang ada di Pancasila itu saling berkaitan? Nah, Ibu mungkin langsung kasih contoh saja ya anak-anakku. Misalnya, kita beribadah setiap hari. Kita kan punya keyakinan masing-masing ya. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Hindu. Kita melakukan ibadah dengan cara kita masing-masing. Nah, misalnya Ibu dengan Nak Nita. Nak Nita misalnya agamanya Kristen seperti itu. Ibu agamanya Islam. Nah, dua agama yang berbeda ini, tapi Ibu dan Nak Nita ini saling bestie gitu, saling berteman. Itu bisa kita simpulkan bahwa termasuk ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana saya, Ibu ini punya agama Islam yang beribadah sesuai dengan agama Ibu, dan Nak Nita ini punya agama Kristen yang beribadah juga sesuai dengan keyakinannya, punya ibadah masing-masing. Itulah yang bisa kita sebut dengan ketuhanan yang Maha Esa, punya keyakinan masing-masing. Tetapi karena Ibu ini bestie dengan Nak Nita, maka itu juga termasuk dalam sila yang kedua, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memanusiakan manusia, kita menghargai. Ternyata Nak Nita itu punya hal yang berbeda dengan kita, seperti itu. Makanya sila-sila yang ada di Pancasila itu saling berkaitan, saling nyambung satu sama lain. Itu bisa dipahami Nak Nita? Oke, pintar sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Nak Ali, boleh ditanyakan kembali. Bagaimana Ibu pendiri bangsa menerapkan nilai Pancasila? Oke, pintar sekali. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa sebelum adanya Pancasila itu ada yang namanya sidang. Sidang apa tadi anak-anakku? BPUPKI. Pintar, sidang BPUPKI. Nah, bagaimana sih cara pendiri bangsa kita menerapkan adanya sila-sila Pancasila? Salah satunya dengan sidang BPUPKI. Kenapa Ibu sidang BPUPKI? Karena di dalam sidang BPUPKI itu tentu ada yang namanya musyawarah mufakat. Ada yang namanya pendapat-pendapat. Nggak hanya dari IR Soekarno saja, tetapi dari semua golongan itu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, itu dia yang bisa kita sebut dengan menghargai pendapat juga, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang sila kedua tadi. Namun, musyawarah mufakat itu juga bisa masuk ke dalam sila keempat. Seperti tadi apa sila keempat anak-anakku? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pinter, permusyawaratan perwakilan. Maka dari itu, pendiri-pendiri bangsa kita itu adalah sebuah perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Makanya disebut dengan musyawarah mufakat juga. Jadi para pendiri bangsa yang ada di Indonesia itu juga menerapkan sila-sila yang ada di Pancasila, sila kedua dan sila keempat sesuai dengan sidang BPUPKI tadi. Bisa dipahami, Nak Ali? Oke, bisa, pintar sekali. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup pintar.